Charlotte di saat itu teriak sekencang-kencangnya dan mendorong ayahnya untuk menjauh dari tubuhnya. Di saat itu sang raja sampai tersungkur, yang tentu saja di saat ini Charlotte sangat ketakutan melihat tindakan dari ayahnya itu. Tapi di saat itu sang raja yang matanya sudah gelap akan nafsu semata mencoba untuk meraih Charlotte kembali. Dia menahan Charlotte dan kembali mencoba untuk menjilatinya. Dengan sekuat tenaga, Charlotte kembali menghempaskan ayahnya itu. Tapi si raja malah makin menjadi-jadi dan kembali menggerayangi Charlotte. Namun Charlotte mencoba untuk terus melawan sembari berteriak meminta pertolongan dari Griffith. Mendengar Charlotte meneriaki nama Griffith tentu saja membuat si raja menjadi terpaku. Dan memanfaatkan situasi itu, Charlotte dengan cepat menendang wajah ayahnya sehingga membuatnya berdarah-darah. Tentu saja tindakan itu membuat si raja berlari meninggalkan Charlotte yang saat ini tengah histeris meminta pertolongan ke Griffith. Singkat cerita, kini di sebuah lapangan terbuka, seluruh anggota Band of the Hawk tengah dikumpulkan. Ricket di saat itu bertanya-tanya mengapa Griffith mengumpulkan mereka secara tiba-tiba. Jika ingin berlatih, mengapa mereka tidak diperbolehkan membawa perlengkapan? Terlebih lagi, kemarin Griffith juga nggak kembali ke barak, yang mungkin saja saat ini Griffith sedang sangat syok. Di saat itu, Corkus lantas berkata jika nggak mungkin Griffith akan down hanya karena masalah seperti itu, yang mungkin saja dia sedang bersenang-senang di luar. Di sisi lain, anak buah Guts menangisi kepergian Guts dari Band of the Hawk. Tiba-tiba saja, Pippin di saat itu menyadari sesuatu dan berteriak untuk segera berlindung. Karena di saat itu juga, hujan anak panah seketika menghantam mereka semua. Tentu saja serangan dadakan itu sangat tidak diprediksi oleh Band of the Hawk, yang nampaknya kini mereka sudah dikepung dari segala arah oleh pasukan yang sangatlah banyak. Melihat hal itu, mereka bertanya-tanya apakah pasukan Tudor berhasil melewati perbatasan. Tapi kenyataannya, mereka malah diserang oleh tentara Midland. Corkus di saat itu bertanya-tanya apa yang sudah terjadi dan apakah mereka akan mati di sana. Di saat itu, Casca langsung mengambil alih perintah dan meminta mereka semua untuk membentuk sebuah formasi agar bisa menerobos untuk bisa melarikan diri. Tapi nampaknya kini Casca tengah dihujani oleh anak panah. Sementara itu di tempat penyiksaan, sang Algojo nampak kagum dengan Griffith. Karena sudah sekian lama dia disiksa, Griffith sama sekali nggak berteriak. Dan baru pertama kali dia menemui orang seperti Griffith. Si Algojo kemudian salvok dengan kalung yang Griffith gunakan. Dia lantas mengambilnya dan ingin menyimpannya. Tapi kalung itu nampak melirik ke arah si Algojo, sehingga membuatnya terkejut dan menjatuhkannya ke dalam sebuah pembuangan. Melihat hal itu, Griffith seketika tertegun, yang nampaknya kini kalung Behelit itu tengah hanyut di bawah arus pembuangan. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Di sebuah wilayah kerajaan kini sedang diadakan sebuah turnamen pertempuran. Banyak orang kuat diadu di tempat itu demi memuaskan hasrat seorang bangsawan di sana yang kita panggil aja Ali. Di saat itu Ali berkata jika turnamennya sudah cukup terkenal di banyak negara selama bertahun-tahun dan mereka sudah mengumpulkan banyak petarung kuat. Dan kini ada sebuah pertarungan yang sudah ditunggu-tunggu. Di satu sisi ada tentara bayaran Valencia yang juga dikenal sebagai Raja Pembantai yang sudah mengambil nyawa 130 prajurit Midland di perang 100 tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain ada kuda hitam di kontes kali ini, seorang prajurit misterius dari negara asing yang bernama Silat. Tentu saja tontonan itu sangatlah menarik perhatian Ali. Namun di sebuah sudut terlihat Guts yang tengah memperhatikan jalannya pertandingan. Di saat itu Valencia nampak kesusahan menyerang Silat yang terus saja berhasil menghindari serangannya. Namun Silat dengan sekali serangan dapat berhasil mematahkan pedang Valencia dan membuatnya menyerah dalam pertandingan itu. Tentu saja hal ini membuat Silat meremehkan seni berpedang negeri itu, yang dia rasa ini hanya seperti permainan anak-anak bagi orang yang terlatih sepertinya. Melihat Silat menang dengan gerakannya yang hebat itu membuat Ali kegirangan. Namun dia kecewa karena pemenangnya malah dari negara lain.
Di saat itu tiba-tiba saja Guts muncul ke dalam arena. Meskipun sudah dihentikan oleh seorang penjaga, tapi Guts terus maju karena dia rasa ini adalah sebuah festival terbuka. Guts juga langsung bertanya ke Silat apakah dia mau melawan dirinya yang lebih kuat dari pria sebelumnya. Dan tentu saja Silat akan mengetahuinya setelah mereka berhadapan. Mendengar hal itu, Silat enggak keberatan dan bertanya ke sponsor mereka terlebih dahulu. Ali di saat itu mengizinkannya dan meminta mereka memberikan pertunjukan yang menarik. Karena sudah disetujui, kini Silat bersiap dan meminta Guts untuk bersiap akan resikonya. Mendengar hal itu, Guts langsung memancing emosi Silat dengan memintanya maju kapanpun yang dia siap. Silat di saat itu meremehkan Guts yang gak mungkin dia bisa menang dengan pedangnya yang besar. Dan gak mungkin dia bisa mengalahkannya dengan keterampilan Guts itu. Guts di saat itu gak mementingkan perkataan Silat dan meminta Silat untuk jangan terlalu memikirkan hal kecil. Karena ini hanya sebuah festival. Sembari akan menyerang, Silat berkata jika sebuah festival tanpa darah adalah hal yang agak membosankan. Serangan Silat sangatlah cepat namun Guts berhasil menghindari semua serangan itu. Silat nggak kehabisan akal dan mencoba menendang Guts. Namun Guts dengan mudah berhasil menahan serangan itu. Lagi-lagi Silat mencoba untuk menggunakan tekniknya. Namun Guts dengan pedangnya yang besar berhasil menghempaskan Silat dari sana. Setelah melihat Silat yang terhempas, Guts menyarankan untuk tampil di pertunjukan jalanan saja. Melihat Guts berhasil menang, Ali nampak kegirangan dan meminta Guts untuk bekerja sama dengannya, yang tentu saja akan dibayar mahal. Terlebih lagi, belum lama ini ada perburuan perampok skala besar di dalam wilayahnya. Dan turnamen ini juga bertujuan untuk mengumpulkan prajurit untuk hal itu. Guts di saat itu nggak mau karena dia hanya ingin bertarung dengan musuh yang kuat. Tapi Ali berkata jika pemimpin wanita dari bandit itu adalah ahli pedang, yang bahkan 10 orang pria besar nggak bisa mengalahkannya. Sembari memikirkan nama kelompok bandit itu, Ali berkata jika Guts pasti sudah pernah dengar nama mereka sebelumnya. Karena mereka adalah mantan tentara bayaran yang menyebabkan kegemparan setahun yang lalu di Windham. Dan di saat itu Ali berkata jika nama kelompok bandit itu adalah Band of the Hawk. Tentu saja mendengar hal itu Guts sangatlah terkejut. Sementara itu di sebuah hutan, 2 orang mata-mata nampak kegirangan karena berhasil menemukan lokasi persembunyian Band of the Hawk. Yang nampaknya kini seluruh anggota Band of the Hawk telah bersembunyi dan berpindah-pindah tempat demi menghindari pasukan Midland. Di sebuah tenda, Casca nampak termenung karena memikirkan sesuatu. Tiba-tiba saja Judeo datang dan memintanya untuk tidak memaksakan diri karena sekarang dia adalah pemimpin Band of the Hawk. Casca di saat itu berkata jika mata-mata mereka baru saja kembali dari Windham dan mengetahui kalau Griffith berada di lantai terbawah kastil Windham, yang sepertinya tengah dikurung dan disiksa selama setahun. Beberapa orang mendengar sesuatu seperti jeritan dan rintihan dari penjara yang rupanya seperti suara milik Griffith. Tapi dalam sebulan terakhir suara itu tidak terdengar sama sekali. Casca kemudian berkata jika mereka semua sedang berada di puncak kelelahan dan mereka nggak bisa lagi hidup menjadi buronan seperti ini. Judeo di saat itu meminta Casca untuk tetap percaya dan keyakinan harus tetap ada di diri Casca. Memang mereka telah mengangkat Casca sebagai pemimpin, tapi Casca nggak perlu terlalu membebani dirinya sendiri seperti itu. Yang tentu saja Judeo menyarankan Casca untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena jika dia lelah, maka dia nggak akan bisa memikirkan rencana untuk menyelamatkan Griffith. Mendengar hal itu, Casca berterima kasih dan memulai untuk memakan makanannya. Tapi di saat itu saking lelahnya, Casca malah langsung tertidur. Setelah itu Judeo berbicara dengan Ricket dan juga Pippin. Dia bersyukur karena waktu itu Casca mengambil alih komando. Karena jika tidak, Band of the Hawk akan lenyap di tempat itu. Ricket di saat itu membenarkan perkataan Judeo. Yang jika Casca tidak menjadi pemimpin mereka, mungkin mereka semua nggak akan bertahan sampai hari ini. Mendengar hal itu, Corkus mencela dan berkata yang mereka lakukan saat ini hanya bisa berlarian ke sana kemari. Yang bahkan jika mereka bertahan dan memulai lagi dari awal di beberapa negara lain, itu sama sekali nggak ada gunanya. Yang tanpa Griffith, Band of the Hawk sama sekali bukan apa-apa.
Riket lantas berkata jika itulah sebabnya mereka akan mencoba untuk membebaskan Griffith. Tapi Corkus berkata jika semuanya sudah hilang dan berakhir. Mendengar hal itu tentu saja Riket menjadi marah dan mempertanyakan mengapa Corkus nggak pergi saja seperti yang lainnya dan mengapa dia terus berada di sana. Sementara itu di sisi lain, seorang penjaga yang tengah tertidur sembari berjaga malah berhasil dihabisi oleh sebuah senjata milik Silat yang kini berada di sana. Di saat itu Silat berkata apakah Band of the Hawk yang terkenal itu masih bisa bertahan dari seni bertarungnya, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyerang. Tentu saja serangan dadakan itu mengejutkan seluruh pasukan Band of the Hawk. Mendengar keributan di luar, Casca langsung terbangun dan bergegas keluar. Namun dia malah dihadang oleh Silat yang berkata selama Casca memegang sebuah pedang, dia nggak akan memberikan belas kasihan. Silat di saat itu langsung menyerang, namun Casca berusaha untuk menangkis semua serangan itu. Berkali-kali Silat menyerang, namun Casca berhasil menghindar. Namun karena salah pijakan, Casca berhasil dipojokkan oleh Silat. Dia berkata jika Casca meletakkan pedangnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerah, maka dia tidak akan membunuhnya. Namun di saat itu, Silat seketika terhempas. Yang nampaknya Silat terhempas karena serangan dari Guts, yang kemudian meminta Casca untuk jangan membiarkan petarung sirkus itu menakutinya yang merupakan komandan unit. Dengan senyuman yang terpampang di wajahnya, kini Guts kembali datang untuk melindungi Casca. Tentu saja melihat kehadiran Guts itu membuat Casca sangat tidak menyangka.